Hello, Things Rental Podcast di episode spesial 30 hari bersuara. Masih bersama saya Ira Kania dan ini adalah episode yang merupakan bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Episode pertama dari 30 hari bersuara apa sih keriting? Episode pertama yang ya sudahlah, langsung saja kita post ya. Sorry. Mungkin akan banyak episode yang no edit, no script ya. Sok jago deh. Yaudah sih, gimana sih ya? Namanya juga tantangan ya kan. Dan tantangan hari ini adalah topik atau temanya patah. Kalau ngomongin soal patah ya, kata angkatan babe gue, katanya generasi kolonial ya, yang lahir di tahun 46 ke atas tuh maksudnya 45, 44, 43 dan seterusnya ya. Generasi kolonial, kalau disebut patah yang langsung keinget itu kalau buat saya lagu patah lah, lagu Patah Hatinya Rahmat Kartolo. Jadul banget ya gitu deh. Apalagi sih kalau patah pasti ngomongin patah hati ya kan. Terus sebagai generasi X, apakah Eke pernah merasakan patah hati? Ya udah pastilah, namanya juga udah makan asam garam kehidupan gitu kan. Jadi kalau kata bubu, patah hati itu ya pasti ada dalam kehidupan ini ya kan. Sudah merupakan jadi hal yang biasa ya, yang terjadi di kota-kota besar. Dan juga emang ya udah lumrah lah gitu maksudnya. Terus gimana kalau ngatasin patah hati? Ya patah hati sih ya biasa aja sih. Kalau buat saya mah ya kan tuh, kalau patah hati ya udah emang pasti ada masanya gitu patah hati. Misalnya pacaran putus terus patah hati, terus ya udah pasti sedih pastilah. Tapi yang nggak usah berlarut gitu, cari aja lagi gantinya gitu kan. Saya selalu ingat dengan kata pepatah dunia tas lebar daun kelor. Jadi ya udah pastilah gitu. Kalau buat saya sih ya cari aja lagi, nggak usah sedih-sedih berkepanjangan ya kan, melo-melo sampai pokoknya kayak hidup tuh tidak ada artinya lagi gitu ya. Sebenarnya sih kalau dari pengalaman saya nih kata bubu nih, kata ibu-ibu yang udah ya gitulah udah banyak ceritanya ya. Jadi yang namanya jodoh mah pasti ntar balik lagi lah gitu. Jadi kalau suatu saat kamu patah hati, anggap saja itu semacam pelajaran gitu. Tapi kalau emang jodoh pasti balik lagi, bener deh. Saya udah membuktikannya dengan pengalaman pribadi, enggak deh, pengalaman teman-teman ya. Maksudnya ada teman-teman yang putus terus habis itu lama gitu gak punya pacar, tapi ternyata akhirnya jadi lagi nikah dan sampai sekarang sudah punya keluarga gitu ya. Karena emang jodoh, walaupun pisahnya sampai berapa tahun juga pasti ketemu lagi guys. Jadi ngomongin soal patah hati yang melo-melo gitu, ya udah gak usah lah ya gitu. Kalau gitu ya, kalau kata bubu nih ya, patah hati itu adalah nih di zaman gue sekarang ini nih, baru-baru ini kejadian sih sama gue ya. Patah hati banget aku tuh ya, gara-gara mindahin handphone ya, handphone baru gitu ya. Ganti handphone, terus ternyata foto-foto yang dari WhatsApp itu enggak ikut pindah. Aduh, kebayang gak sih patah hatinya aku seperti apa? Kamu tahu kan, untuk ibu-ibu Gen X seperti aku, yang namanya foto-foto itu sudah pasti harus terjadi ya kan. Dan itu namanya patah hati banget begitu fotonya yang dari WhatsApp grup itu hilang semuanya. Hiks. Kamu tahu tidak, ada berapa ratus
bukan ratus malah berapa ribu foto yang hilang saat itu, dan tidak bisa kembali lagi karena entah kenapa pada saat proses pemindahan data itu mungkin internetnya dentutan, dan juga ada nggak sabar gitu saya, kenapa sih lama banget gitu, terus akhirnya mencet apalah gitu ya, kesalah pencet, terus akhirnya padahal udah di warning tuh ini ada yakin akan di delete gitu, udah di warning gitu, tetap aja gue bandel ya, dan gue intinya nggak sabaran sih untuk mindahin data itu ya, jadi akhirnya hilang semuanya. Kamu terbayangkan berapa ribuan foto-foto yang hilang, dan juga berapa berapa menit, berapa detik, berapa jam yang sudah dihabiskan oleh saya bersama geng ibu-ibu yang foto-foto, posting-posting di acara ini itu, ya kan? Aduh, pokoknya sih itu sedih deh, emang sedih banget sampai sekarang nih. Kalau misalnya saya masih mau punya koleksi fotonya, ya tinggal minta aja sih, minta ulang gitu, minta kirimin ulang sama teman-teman deket ya. Dan itu sudah saya lakukan. Tapi kalau sama teman-teman yang sebenarnya nggak deket-deket banget gitu ya, yang cuman nongolnya di sosmed sekali doang ya, teman di sosial media, bukan teman sahabat gitu ya. Malu dong kalau minta lagi ya kan, gengsi dong, gengsi. Ya udahlah, pokoknya gitu deh soal patah-patahan ini. Ya agak sedikit patah semangat gitu ya. Dan gimana sih, ya udah sih emang gak bisa balik lagi gitu. Intinya adalah jadi pelajaran aja ya kan, pada saat mindahin file ke device yang baru itu, ya udah sabar aja sih, emang foto lu itu banyak banget gitu ya, nggak mungkin mindahin foto yang jumlahnya ratusan ribu dalam sekejap langsung pindah gitu, karena kan ada prosesnya juga, loading segala macam gitu ya. Ya udah sabar-sabar aja gitu, dan file yang udah hilang ya udah, mau diapain lagi, nggak bisa balik lagi kan, kecuali minta sama teman lagi, minta pulang, kirim lagi. Tapi yang udah hilang, benar-benar hilang, padahal tuh momen itu penting dan belum sempat dipost di sosial media gitu ya, belum sempat dipamerin, hal-hal ya gimana sih, sudahlah, biarkan menjadi kenangan manis di dalam hatiku ya selama 2023 ini, karena ada beberapa event yang terpaksa tidak bisa saya posting di sosial media karena value hilang dan hanya tersimpan dalam jiwa dan hati dan pikiran Eke ya guys. Yaudah deh, untuk episode pertama sekian aja dulu ya soal cerita patah hatinya. Kata bubu sih ya, kalau patah hati itu biasa ya, jadi ya udahlah, nggak usah bersedih hati karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu kan, ya kan, yang penting kan gimana ke masa depan, ya kan ya dong. Dan menjelang tahun baru lagi, ya udah nggak boleh patah semangat, tetap aja semangat 45, 46, 47, pokoknya mah tetap berjuang guys, dan sama seperti saya yang akan terus berjuang selama 30 hari ke depan untuk posting setiap hari dalam rangka supaya latihan ngomong lagi, konsisten lagi, dan juga ikut challenge dong yang sudah pasti ya setiap tahun ya. Tadinya mau nggak ikut tapi kok kayak kurang afdol gitu kalau nggak ikut. Jadi oke guys, sampai di sini dulu ya, karena besok saya pasti nongol lagi di podcasting Sprintil di Kata Bubu yang juga nongol di Noise. Oke, sampai jumpa besok, bye bye.